pagi. Apa kabar? Baik. Dalam sehat dan bahagia selalu. Baik, Bapak Ibu Guru, saat ini bersama kita Pak Busram Abdullah, beliau sebagai calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Nagikio. Saat ini beliau akan membagi membagi praktik baik budaya positif. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Pak Busram untuk memberikan materi. Jadi baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ya, yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan berkatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Jadi tujuan saya di sini adalah untuk berbagi praktik baik dari budaya positif. Artinya di sini ilmu yang saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak. Di sini saya mau berbagi kepada teman-teman semuanya. Jadi budaya positif ini selama ini itu sudah kita buat atau sudah kita kerjakan, hanya belum maksimal apa yang kita kerjakan di lembaga ini atau di sekolah ini. Jadi tujuan saya adalah untuk menguatkan kembali nilai-nilai budaya positif yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita kerjakan. Jadi di sini saya mengajak kita semua untuk berpartisipasi atau mengambil bagian dalam forum diskusi ini. Sebentar nanti saya beri kesempatan untuk berdiskusi mengenai budaya positif. Untuk tidak mempanjang waktu atau kalimat, kita langsung saja masuk pada pembahasan apa itu budaya positif. Ya, sini ada pertanyaan pemantik. Ini ada pertanyaan pemantik ini, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif? Ya. Jadi ada dua kata penting di sini. Ada dua kata penting, yaitu budaya dan positif. Ya. Mungkin dari teman-teman mungkin bisa mendefinisikan atau bisa mengartikan apa itu budaya dan apa itu positif. Dan untuk itu saya berikan kesempatan kepada Bapak Wakil Kurikulum bisa mendefinisikan apa itu budaya dan apa itu positif. Untuk itu saya berikan. Baik Pak Busram, selaku calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Nagikio dari sekolah SMK Negeri 1 Selatan yang saya kasih teman-teman guru yang hadir. Menurut saya tentang budaya itu adalah sebuah kebiasaan yang akan dilakukan secara terus-menerus. Kebiasaan dilakukan secara terus-menerus yang harus dipertahankan dan kalau boleh harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Lalu menyangkut dengan arti kata positif, ini sebenarnya hal yang baik. Hal yang baik yang harus dilakukan demi mencapai sebuah tujuan yang diciptakan atau yang diharapkan. Baik itu adalah cita-cita pribadi maupun cita-cita bersama dalam sebuah lembaga. Karena itu menyangkut dengan budaya positif adalah sebuah kebiasaan yang baik yang kita lakukan secara terus-menerus, yang harus dipertahankan bahkan harus ditingkatkan dari waktu ke waktu guna mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama dalam hal ini menyangkut dengan bagaimana kita tujuan adalah mencerdaskan anak bangsa
yang dititipkan oleh orang tua, oleh negara di lembaga pendidikan ini. Saya kira itu saja pengertian atau arti tentang budaya positif menurut saya. Mungkin dari teman-teman lain saya kembalikan kepada narasumber dalam hal ini Pak Ustaz. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah sudah mendefinisikan apa itu budaya. Jadi budaya itu adalah kebiasaan yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Tapi di sini budaya yang dimaksud kebiasaan yang kita kerjakan dalam keseharian kita adalah yang kita kerjakan di lingkungan sekolah. Ya. Ini yang mau kita terapkan, budaya-budaya yang bernilai positif. Dan positif sendiri itu maknanya itu dia mengarah ke hal-hal yang baik, ya, hal yang baik. Jadi budaya positif kalau kita mengartikan menjadi satu kesatuan, itu artinya adalah kebiasaan yang baik yang mau kita terapkan di sekolah atau di lembaga ini, yang berdampak bagi murid atau bagi siswa. Oke, jadi mungkin saya rasa arti kata dari kata budaya dengan positif itu sudah kita pahami ya? Ya. Oke, sudah ya? Nah, sekarang kita lanjut ke slide yang kedua. Ya, jadi untuk slide yang kedua, untuk kita perhatikan, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, di sini tentunya lembaga ini harus menyediakan atau tempat ini siswa ini dalam hal ini sekolah ini harus menyediakan rasa aman atau rasa nyaman supaya murid itu dia betah dalam menimba ilmu. Jadi di sini kita ambil contoh misalnya rasa aman ketika di dalam ruangan kita mengajarkan siswa, di dalamnya kita menggunakan kalimat yang santun, menggunakan bahasa yang baik. Jangan sampai pada saat mungkin tidak tersadarkan oleh kita mengungkapkan atau menggunakan bahasa yang kurang baik. Misalnya kita menjustis siswa, kau bodoh, atau kau seperti binatang, yang artinya yang maknanya yang ke hal-hal yang negatif. Jadi kesannya kalau kita mengeluarkan kata yang tidak baik, kata yang kurang baik, itu kesannya di dalam ruang kelas itu seperti terciptanya seperti kebun binatang. Jadi dalam hal ini saya teringat dengan Ki Hajar, filosofis Ki Hajar Dewantara adalah kita guru, bagaimana kita menuntun siswa dalam proses pembelajaran, kita menuntun mereka ke arah yang artinya mengikuti perkembangan zaman. Jadi tugas kita guru adalah menuntun mereka ke arah yang baik. Berkaitan dengan ini, poin pertama tadi, rasa aman dan nyaman, artinya di sini murid itu artinya dia merasa tidak terbebani dengan apa yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar. Dan yang berikutnya, poin yang berikutnya itu salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama di sekolah kita. Ya, jadi artinya di sekolah kita kalau berbicara disiplin, berarti apa yang kita kerjakan atau apa yang kita sudah lakukan itu memang sudah ada. Disiplin itu memang sudah ada. Hanya bagaimana cara penerapan kita ke siswa. Caranya itu yang mau kita rubah. Coba kita lihat slide yang ketiga. Di sini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya,
Di sini dia menjelaskan untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi miskonsepsi itu memiliki pengertian, itu kesalahpahaman mengaitkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Jadi teori ini dia meluruskan. Artinya dalam hal ini adalah siswa atau peserta didik. Coba kita lihat yang pertama. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini kegiatan kita atau secara tidak sadar yang kita lakukan untuk mengontrol murid adalah tugas kita guru. Artinya di sini kita guru adalah yang berperan penting untuk mengontrol guru. Tapi perlu diketahui bahwa menurut Dr. William Glasser, di sini sebenarnya yang mengontrol murid adalah murid itu sendiri. Misalnya dia datang pagi, misalnya jam masuknya itu jam 7.30 semua dalam ruangan kelas. Berarti sebelum 7.30 itu mereka sudah di lingkungan sekolah. Artinya dengan sendiri mereka mengontrol waktu itu. Bukan kita guru. Yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu mungkin saya rasa bisa dipahami. Yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sering sebelum saya ikut guru penggerak, itu sering saya lakukan di dalam kelas. Itu misalnya begini, ketika saya temukan siswa, misalnya ini minggu dia masuk, minggu depannya tidak masuk, minggu depannya lagi dia masuk. Artinya kehadiran atau absensinya itu tidak muncul begitu. Dan salah satu strategi yang saya buat waktu itu adalah saya memberikan kritikan atau memberikan masukan. Itu sering saya katakan begini, misalnya si A namanya misalnya Maria, kamu ini peguru melihat atau peguru pantau ini, kehadiran kamu itu tidak setiap kali pertemuan itu kamu hadir, tapi ada waktu-waktu tertentu itu yang kamu kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak masuk. Dan perlu kamu ingat bahwa orang tuamu di belakang itu hidupnya susah. Artinya hidup orang tuamu itu adalah petani. Sekarang coba kamu bayangkan, sekarang jam 10 atau jam 11 siang. Coba kamu bayangkan apa yang dibuat oleh orang tuamu, khususnya bapakmu sekarang. Pasti bapakmu sekarang itu lagi di sawah, lagi pegang cangkul, membersihkan pematang sawah atau sementara buat yang lain lah selain itu. Coba kamu bayangkan, sementara kamu di dalam ruangan ini sudah dalam bentuk permanen, di atasnya sudah ada atap, sudah dia ada plafon lagi, di bawahnya ada keramiknya lagi. Coba, yang lebih hidup susah itu bagaimana? Ya, orang tuamu atau kamu? Di situ artinya dengan kalimat seperti itu, dengan pernyataan seperti itu, sebenarnya itu tidak baik. Itu sama saja kita menjustis mereka, artinya menjustis mereka, dan mereka merasa bahwa dari teman-temannya mereka tuh merasa bahwa saya dari orang tua yang petani, saya beda dengan teman-teman yang lain. Ketika saya berbuat atau bertindak, saya harus, sebenarnya itu tidak boleh. Oke, yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini seringkali kita guru sering memaksa. Misalnya saya mengajar fisika. Ada di dalam kelas ada siswa yang artinya tingkat menguasai materi itu secara tidak sadar bahwa ada melebihi dari kita. Misalnya kita memberikan contoh soal lalu dikerjakan, sehingga hasil akhir yang kita peroleh dengan yang dia peroleh, yang siswa yang peroleh itu berbeda. Ternyata perbedaan itu siswa kita yang dalam proses pengerjaan itu lebih baik atau lebih mendapatkan hasil yang benar.
dan kita juga mendapatkan hasil benar. Hanya kita berpedoman pada satu berpedoman pada satu referensi, dan siswa kita itu berpedoman pada lebih dari satu referensi, sehingga kita mempertahankan, kau harus ikut saya. Kau harus ikut saya karena kau itu murid, saya ini guru. Guru itu menggantikan posisi orang tuamu di rumah. Sebenarnya itu tidak boleh. Oke. Sekarang kita lihat slide berikutnya. Untuk membangun budaya positif, supaya lebih jelas dari sini berkaitan dengan teori tadi, supaya lebih jelasnya, ini dia buat pemetaan, perbandingan. Jadi keduanya ini itu semata-mata hanya untuk siswa. Jadi kita lihat, ini perbandingan stimulus, respon, dan teori kontrol. Kita lihat poin yang pertama. Di sini realitas atau kebutuhan kita sama. Kita beranggapan bahwa kebutuhan semua siswa itu adalah sama, tapi ternyata berbeda. Di teori kontrol itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Yang berikutnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seperti tadi, ketika saya memberikan contoh soal, siswa mengerjakan, hasilnya memang sama, tapi dalam proses pengerjaannya berbeda. Kita jangan menuntut siswa harus ikut kita. Itu tidak boleh. Coba kita pelajari dulu, kita lihat dulu, proses seperti ini hasilnya. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya rasa bisa dipahami ya? Bisa. Oke. Yang berikutnya, saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol itu model berpikir menang. Ya, oke. Ya, slide berikutnya. Di sini disiplin positif dan motivasi. Ya, disiplin positif dan motivasi. Ya, di sini maksudnya itu disiplin motivasi, disiplin positif. Hanya di sini hanya menuliskan disiplin positif dan motivasi. Coba kita balik, motivasi, disiplin positif. Ya. Di sini coba kita perhatikan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini sering kita lakukan ini, secara tidak langsung atau tidak sadar sering kita lakukan. Ketika kita berbicara disiplin, misalnya pagi kita jam masuknya misalnya jam masuk sekolah, belum masuk kelas masuk sekolah misalnya jam 7.15. Misalnya 7.15 kepala sekolah, seorang pimpinan itu sudah berada di sekolah dan dia berkeliling di lingkungan sekolah. Kita datang dalam keadaan terlambat. Di situ kita merasa tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena kita dilihat langsung oleh pimpinan. Kita tidak bisa mengelak. Paling kita mengakui bahwa kita datang terlambat. Itu artinya disiplin yang tidak nyaman. Yang berikutnya, menurut Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal,
maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ya. Jadi dari poin yang kedua ini dapat kita tangkap poin pentingnya di sini. Kita bisa mengerjakan apa itu yang dikatakan disiplin tadi. Itu yang ditimbulkan dari dalam maupun dari luar. Kalau dari dalam berarti dari kesadaran diri kita sendiri. Kalau dari luar, misalnya contoh pribadi saya, misalnya saya mengerjakan sesuatu tanpa diperintah. Sesuatu itu supaya dipuji. Nah, kalau internal itu memiliki kesadaran dari dalam diri kita. Oke. Jadi begitu ya, kita lanjut. Masih dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Dian Gosen. Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin, tulisnya disiplin, juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Ya, artinya di sini kita berasumsi atau menganggap bahwa semua yang dilakukan oleh guru itu adalah benar. Yang berikutnya, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Oke. Berikutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Artinya intrinsik dari dalam, dia tidak membutuhkan hadiah, hukuman atau hadiah. Jadi kesadaran yang ditimbulkan dari dalam diri. Ya, oke. Sekarang kita lanjut. Ya. Jadi kita sudah berbicara dari tadi itu berbicara tentang budaya positif. Budaya positif. Jadi di sini pada slide ini yang mau kita lakukan, yang mau kita terapkan dari budaya positif. Salah satunya adalah keyakinan keras yang kita buat. Ya. Jadi keyakinan kelas ini kita perhatikan ini, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Ya, ini untuk keyakinan kelas ini. Jadi itu untuk mencapai suatu komitmen bersama, itu perlu adanya kesepakatan antara guru dengan siswa. Ada nilai-nilai kebaikan yang kita sepakati. Oke. Berikutnya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Jadi di sini ada kata peraturan-peraturan. Kalau kita sandingkan peraturan dengan keyakinan kelas, itu bagaimana? Siswa lebih memilih apa? Peraturan atau keyakinan kelas? Atau perbedaannya di mana? Peraturan dengan keyakinan kelas. Perbedaannya di mana?
mungkin Pak Marus mungkin bisa memberikan perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Baik, terima kasih Pak Islam. Berkaitan dengan peraturan dan keyakinan kelas kesepakatan, kalau dulu peraturan-peraturan itu diramu atau dibuat oleh katakanlah lembaga pendidikan, dan siswa dituntut untuk mengikuti apa yang sudah tertera dalam aturan itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, siswa itu harus menjalannya. Kalau berkaitan dengan keyakinan kesepakatan itu, munculnya itu adalah dari siswa itu sendiri yang membuat kesepakatan dari suara-suara mereka itu didengar apa yang mereka mau. Misalnya salah satu kesepakatan itu harus mengikuti kegiatan pembelajaran sampai selesai. Ya, disitulah keluar dari suara mereka bahwa itu apa yang mereka rencana, apa yang mereka buat akan menjalani dengan senang hati. Ya, jadi baik Pak Marnus sudah memberikan arti perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturannya. Jadi peraturan itu sudah melekat pada lembaga ini. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan kita dengan siswa, itu datangnya dari siswa. Kalau peraturan itu datangnya dari sekolah atau lembaga. Oke, kalau gitu kita lanjut. Ya, di sini kita ditampilkan pada slide untuk pembentukan keyakinan kelas. Jadi salah satu budaya positif tadi kita membentuk keyakinan kelas. Nah, sekarang kita ditampilkan untuk bagaimana cara untuk pembentukan keyakinan kelas. Di situ ada poin-poinnya. Poin yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, lebih terbuka daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Dia lebih menyeluruh. Yang berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk, dia lebih dominan ke dalam bentuk kalimat positif. Dia lebih dominan ke dalam bentuk kalimat positif. Yang berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya. Yang berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya. Misalnya keyakinan kelas dibuat di misalnya yang untuk di kita ke sekolah, tidak mungkin kita terapkan di sekolah lain. Berarti itu keyakinan yang kita buat untuk kita punya sekolah. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini perlu kita tinjau kembali. Ini maksudnya mungkin yang kita sudah ada kesepakatan, mungkin masih ada yang melanggar, maka kita bisa membuat kesepakatan baru lagi. Sehingga dia merasa nyaman gitu ya. Oke, berikutnya. Ya. Slide berikutnya ini ada hukuman, sanksi, dan restitusi. Jadi di sini ada 3 kata, hukuman, sanksi, dan restitusi. Jadi hukuman, sanksi, dan restitusi itu berkaitan dengan keyakinan kelas tadi yang disepakati. Kalau misalnya dia melanggar, konsekuensinya adalah 3 tadi. Hukuman, sanksi, dan restitusi. Misalnya hukuman itu terjadinya itu sesaat. Itu dengan kekerasan. Misalnya siswa datang terlambat, masuk kelas datang terlambat, kita sudah memulai pelajaran misalnya 10 menit, 15 menit. Baru dia masuk.
Nah, di situ kita tanya, kenapa kau terlambat? Dia belum menjawab, kau push up. Atau kita sudah dengan tangan, kita forward dia. Nah, itu yang kita sebut dengan hukuman. Nah, sanksi ini itu melalui kesepakatan. Nah, kesepakatan, tapi dia lebih dia mau mendekati hukuman. Itu biasa terjadi misalnya di awal tahun ajaran baru nih, kita awal masuk kelas itu kita biasanya buat semacam kesepakatan begitu. Nah, kesepakatan. Misalnya tidak masuk 3 kali, misal tatap muka 3 kali tidak masuk. Oh, berarti kau untuk seterusnya tidak masuk kelas. Nah, atau di dalam proses pembelajaran, misalnya guru menjelaskan di depan, kalau di belakang tidak mencatat, kejadian yang sampai berkali-kali, atau setiap dua kali pertemuan diperiksa catatan, misalnya catatan tidak ada, berarti untuk kali berikutnya kau tidak boleh mengikuti mengikuti pelajaran seperti itu. Kalau restitusi ini jadi restitusi ini yang kita dapat dari guru penggerak, restitusi, atau yang kita menyebutnya dengan segitiga restitusi. Ya. Jadi di situ misalnya tadi yang datang terlambat, itu kita tanya dulu, kenapa kau datang terlambat? Jangan sampai dia datang terlambat mungkin karena dia lagi kebelet, perutnya tidak enak, atau mungkin dia lapar, dia harus pulang ke rumah, harus makan. Itu banyak pertimbangannya. Nah, jadi untuk untuk restitusi ini itu kita mengarahkan, kita sebagai manajer, kita guru itu sebagai manajer, kita yang mengarahkan siswa ini, tapi kita tahu dulu, kita identifikasi dulu masalahnya. Kita identifikasi dulu masalahnya. Habis itu kita menstabilkan dia punya identitas. Nah, itu tahapannya. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Artinya kesepakatan yang kita buat atau komitmen yang kita buat. Oke. Jadi saya rasa yang penjelasan ke bawah itu sudah saya jelaskan. Tinggal kalau nanti saya lanjutkan filenya. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini masih yang sama tentang hukuman dan sanksi. Jadi hukuman itu sementara disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada sanksi atau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Ya, tadi saya sudah katakan, dan ini terjadinya sesaat, nanti dalam jangka pendek, dan dia lebih ke fisik, kekerasan fisik. Dan sanksi itu menurut Alfie Kohan, di situ mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Berarti kita belum mencapai finish, kita sudah menghancurkan dia punya proses pembelajaran. Jadi dari kedua ini, hukuman dan sanksi ini sebaiknya kita hindari. Kita lebih ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama itu kita mengidentifikasi masalah, yang kedua itu menstabilkan identitas, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, pemenuhan kebutuhan dasar. Ya, di sini pemenuhan kebutuhan dasar, di sini lebih ke siswa. Kita ambil siswa. Di sini coba kita lihat poin yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Di sini ada kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah, makanan.
Yang berikutnya cinta dan kasih sayang, kebutuhan psikologis, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, ini cinta dan kasih sayang ini yang artinya dalam proses KBM kita di kelas itu pasti sering kita temukan. Misalnya dia sering maksudnya artinya benar dan salah. Misalnya kita dalam proses belajar mengajar, ketika kita menanyakan sesuatu hal, dia cepat meresponnya. Artinya benar dan salah itu tidak menjadi persoalan. Nah, itu artinya apa? Itu artinya siswa dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Artinya dia butuh perhatian di situ. Yang masuk pada cinta dan kasih sayang. Oke. Yang berikutnya penguasaan. Di sini penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya, keinginan untuk dianggap berharga, diakui dan dihormati. Ya, penguasaan. Ini sering kita jumpai atau sering kita temui pada siswa kita. Yang berikutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di situ ada otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan orang lain. Ya, saya rasa mungkin kita bisa pahami artinya yang sering kita temui pada saat proses KBM berlangsung. Yang berikutnya kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Di sini bermain dan tertawa. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol yang dijalankan atau yang dilakukan oleh kita guru. Nah, yang pertama kita lihat, kita guru yang pertama penghukum. Penghukum di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, jadi penghukum ini itu berkaitan dengan fisik, fisik atau maupun verbal. Ya. Berikutnya membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kita guru membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu biasanya kita dari bahasa yang kita gunakan, cara menegur. Berikutnya teman. Nah, guru juga sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi kita guru bisa melakukan murid sebagai teman. Berikutnya monitor. Kita guru itu sebagai monitor atau pemantau. Di sini memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi atau posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi di situ sangat jelas kita sebagai monitor atau pemantau. Berikutnya sebagai manajer, kita guru sebagai manajer. Jadi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, ini ada videonya yang berkaitan dengan 5 posisi kontrol, tapi kita dibatasi oleh waktu, maka kita lewati saja. Oke, dari sini saya ingin bertanya kepada Pak Us. Dari kelima posisi kontrol, kira-kira Pak Us di posisi yang mana? Penghukumkah atau membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau manajer? Pak Us.
Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Busram. Kalau penerapan selama ini saya merasa saya berada di posisi manajer sebagai pengontrol, di mana saya beranggapan bahwa di jenjang siswa sekarang ini di kelas yang saya ampu dianggap sudah dewasa, sehingga berdasarkan aturan-aturan yang diterapkan, kemudian pendekatan secara emosional dengan siswa, tentunya di dalam penerapan saya merasa bahwa mereka mampu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan panduan aturan ataupun sanksi-sanksi yang diberikan oleh sekolah, sehingga tugas saya hanya memantau dan memandu ketika ada hal-hal yang bagi mereka mengalami kesulitan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, tadi Pak Us memilih sebagai manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin dari Pak Lukas, Terima dari kasih. kelima posisi itu. Terima kasih Pak Busram. Kalau saya lebih kepada monitor atau pemantau, dalam artian bahwa selama ini memang seringkali tugas atau berada bersama dengan peserta didik, karena kita meyakini bahwa mereka sudah dewasa, seringkali kita hanya sebatas memantau, mengawasi saja. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang harus kita lakukan agar antara peserta didik dan guru itu ya sepertinya tidak ada jarak seperti itu. Berarti di sini posisi Pak Lukas memilih sebagai teman. Pemantau. Ya, mantap. Mungkin dari Ibu Oni mungkin bisa memilih dari kelima posisi kontrol itu. Ya. Mungkin saat ini saya lakukan atau saya alami bersama siswa. Kadang juga bukan hanya sampai saya memilih, kadang bisa dua juga. Kadang memilih dari teman, kadang juga manajer. Kadang-kadang sudah melihat dari sikap siswa atau perilaku siswa, kadang di situ saya bisa berlaku sebagai manajer di situ. Dan juga kadang sebagai teman. Teman artinya membuat mereka bagaimana nyaman bersama saya dalam lingkungan kecil itu di kelas. Ya, jadi baik ya. Jadi Ibu Oni memilih melihat dari karakter siswa itu sendiri ya. Dan melihat posisi kontrol itu dilihat dari karakter siswa itu. Bisa juga sebagai teman, bisa juga sebagai manajer, bisa juga sebagai pemantau. Itu tergantung dari siswa. Ya, saya minta dari satu orang lagi dari rekan guru. Itu di sini Ibu Selvi ya. Di sini berkaitan dengan guru BK. Jadi bisa posisi kontrol yang Ibu yang bisa terapkan ke siswa. Ya. Terima kasih Pak Busram. Kalau untuk saya posisi kontrol itu seperti yang Ibu sampaikan, yang pertama sebagai manajer, karena dalam manajer itu kita mengajak siswa untuk mampu mempertanggungjawabkan perilakunya. Setelah dia mempertanggungjawabkan perilakunya, ketika dia melakukan kesalahan, dia juga mampu menemukan solusi atas apa yang dia lakukan. Artinya perilaku yang dia lakukan, perilaku salah yang dia lakukan, dia mampu untuk dia yang menemukan solusinya sendiri, bukan dari kita sebagai guru. Karena pemecahan masalah siswa itu bukan datang dari guru, tetapi semata-mata datang dari siswa itu sendiri. Seperti apa yang disampaikan tadi melalui kelas. Kemudian menjadi teman. Memang menjadi teman ini juga ada negatif dan positifnya. Tentu kita guru harus tahu batasan di mana kita sebagai teman, di mana kita sebagai guru. Jadi itu juga menjadi posisi salah satu posisi kontrol yang bisa kita terapkan di
sekolah atau pada proses pembelajaran. Oke, jadi baik diobserv ya. Jadi jawabannya sama seperti Kak Boni tadi ya. Artinya melihat kembali dengan karakter siswa itu sendiri. Ya, jadi itu kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ya, ini ada segitiga restitusi. Ini yang mau kita buat atau mau kita terapkan ke depannya. Ketika siswa melakukan pelanggaran. Jadi ini di sini sebagai pengantar, ini dia pengertian dari segi tiga restitusi. Tiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen, tahun terbitnya itu 2004. Yang berikutnya, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di situ dalam buku Charlson Gosen itu terbit tahun 1996. Yang berikutnya, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ya, itu dari segitiga restitusi, itu dia punya pengertian. Berikutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, masih di segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi meliputi 3 tahap. Dan setiap tahapnya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol. Yaitu di sini coba kita lihat. Yang pertama, langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya. Jadi di situ untuk teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Teori kontrol di sini itu yang dilakukan oleh siswa atau guru. Ya, kita semua. Ya, yang dilakukan oleh kita semua. Ada siswa yang melakukan kesalahan, guru yang menuntun untuk menemukan atau mengidentifikasi masalah. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Itu semua perilaku memiliki alasan. Misalnya seperti tadi siswa, ketika kita mengajar dalam kelas 5 menit atau 10 menit dia baru masuk, artinya dia terlambat. Di situ kita jangan langsung memberi hukuman, tapi kita identifikasi dulu masalahnya. Kalau terlambat itu kenapa? Begitu kan? Habis itu yang kedua itu semua perilaku memiliki alasan. Nah, jadi yang terlambat tadi pasti ada alasannya. Kenapa dia terlambat? Begitu ya? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Menanyakan keyakinan artinya dari kesepakatan atau dari komitmen yang kita buat. Oke. Berikutnya. Nah, ini gambaran segitiga restitusi. Nah, coba kita lihat yang ini. Coba kita lihat yang ini, poin yang ini. Validasi tindakan yang salah. Ya, seperti tadi yang siswa misalnya sudah terlambat 6 menit atau 10 menit. Di sini ada kata-kata yang mau sebagai penutur kita untuk mengidentifikasi masalah. Misalnya di sini, misalnya kamu tentu punya kata-kata yang digunakan nanti.
punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kata-kata penuntun untuk mengidentifikasi masalah. Berikutnya, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini itu kata-kata yang kita gunakan atau pertanyaan yang kita gunakan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk menstabilkan identitas. Jadi tujuan untuk menstabilkan identitas artinya dia tidak merasa terbebani dari apa yang dia buat tadi, kesalahan yang dia buat. Artinya dia tidak merasa risih dengan temannya, dengan kita guru. Artinya kita mengembalikan dia punya jati diri. Mengembalikan dia punya jati diri sehingga dia tidak merasa malu dengan teman-temannya atau terbebani. Ya. Yang berikutnya menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Misalnya tadi dia datang terlambat, kita tanya dari kesepakatan yang kita buat itu, apakah sudah pas atau bagaimana? Artinya di sini kalau dia terlambat berarti dia melanggar, kan begitu dong? Artinya dari kesepakatan itu yang kita buat, dengan dia membacanya atau dia dengan melihatnya, dia akan mengembalikan dia punya kesadaran. Oh, berarti lain kali saya tidak akan terlambat lagi. Karena keyakinan kelas itu dibuat atas dasar komitmen bersama. Berikutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, di sini jelas kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, itu pertanyaan yang berkaitan dengan menanyakan keyakinan. Jadi untuk kedepannya, setiap kali ada masalah dengan siswa, kita menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya, landasan atau dasar budaya positif yang berpihak pada murid. Yang pertama, posisi kontrol guru. Jadi posisi di sini ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengontrol, dan manajer. Ini tadi kita sudah lewat, kita. Jadi posisi di sini yang pertama itu tindakan. Dikatakan ini tindakan ini masuk kategori penghukum. Itu yang pertama memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Yang berikutnya tindakan untuk membuat rasa bersalah. Itu mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Berikutnya tindakan untuk siswa sebagai teman. Itu membuat pemakluman. Dan berikutnya tindakan untuk pengontrol. Di situ memantau dan mencatat. Dan yang kelima itu masih dalam tindakan, itu guru sebagai manajer itu bertanya dan membuat kesepakatan. Itu dari tindakan. Sekarang dari perkataan. Dari perkataan di sini, ini untuk penghukum, kalau kamu, bapak atau ibu akan, itu perkataan untuk masuk pada penghukum. Habis itu perkataan untuk membuat rasa bersalah. Dari perkataan bapak atau ibu kecewa sama kamu kalau orang tuamu tahu bagaimana seharusnya kamu tahu. Habis berikutnya murid sebagai teman. Dari perkataan ini, lakukan demi bapak atau ibu. Dan berikutnya keempat, guru sebagai pengontrol. Ini dari perkataan ini, kamu sudah tahu aturannya kan? Di sini tanda tanya. Kamu sudah tahu aturannya kan? Berikutnya, guru sebagai manajer. Ini perkataan, apa sebenarnya harapanmu?
Jadi dari kata-kata ini artinya kita bisa memaknainya, kita bisa pahami. Oke, kita lanjut. Sudah ya? Berarti sudah selesai kita punya untuk kegiatan hari ini, untuk kita berbagi. Jadi mungkin pada sesi yang pertama saya mempresentasikan saya berbagi presentasi. Dan sesi kedua mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan budaya positif ini. Untuk itu saya memberikan kesempatan kepada moderator untuk memandu kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Bruso yang telah berbagi untuk kami semua. Selama mempresentasikan, mungkin ada hal-hal yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan materi ini. Saya berikan kesempatan pada Bapak Ibu Guru yang ingin mendapat penjelasan lebih lanjut berkaitan dengan materi budaya positif. Kontribusi berupa umpan balik, berupa pertanyaan, saran, masukan dan lain sebagainya nanti akan dijelas lebih rinci oleh Pak Rusman. Kesempatan saya berikan. Oke, yang pertama dari Pak Anton, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang menghormati Pak Rusman sebagai seorang guru kegaraan dan pengajar yang sudah menyampaikan materi tentang budaya positif untuk kami dapat sejawab. Yang mau saya tanyakan, kiat atau metode apa yang kita lakukan saat di kelas ketika peserta didik itu menyimpang dari pertama dari aturan, yang kedua dengan keyakinan atau kesepakatan bersama secara berulang-ulang. Ketika mungkin kami minta bisa menjelaskan supaya kita di kelas paling baru mendekati, karena ini berbicara tentang pendidikan di kelas ini memang sangat penting, sehingga tidak acuan buat kami mungkin kami ketika menghadapi caranya begini. Mungkin kegiatan-kegiatan bersifat hukuman atau sanksi atau apa saja itu kita hindari 100% dan tidak sesungguhnya. Kemudian saya kembali ke teman. Baik, Invest Anton mungkin satu-satu dulu dijawab. Ya. Saya beri kesempatan produser untuk menanggapi feedback dari Bapak Anton. Ya, jadi baik untuk Bapak yang sudah memberikan pertanyaan. Jadi langkah apa yang diambil ketika siswa itu berkali-kali melanggar aturan yang dibuat, dalam hal ini keyakinan ras itu kan? Ya. Jadi di sini guru di sini dia menawarkan tiga solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tadi siswa ya. Tergantung kita mau menempatkan yang mana, tergantung dari kita. Kalau hukuman itu sudah jelas, kalau sanksi itu sudah jelas. Tapi sebaiknya hukuman dan sanksi itu sebaiknya kita hindari, karena di sini sudah dijelaskan guru. Kalau hukuman tadi, yang hukuman tadi itu apa? Dia akan kontak fisik, tak? Ya, artinya itu merasa siswa tidak percaya diri, artinya merasa terbebani. Kalau sanksi tadi itu belum mencapai finish dari suatu pembelajaran, itu apa? Artinya kita membunuh dia punya karakter atau dia punya imajinasi, cara berpikir dia. Karena kita sudah dengan sanksi tadi.
Sebaiknya yang mau kita bikin atau yang kita buat adalah dengan cara restitusi, segitiga restitusi. Kalau misalnya segitiga restitusi tidak mampu lagi tawaran untuk atau mencari solusinya, satu keping apa yang mau kita buat? Artinya kita perlu kesepakatan baru mungkin ya, kesepakatan baru mungkin, atau mungkin kita kejenjang yang artinya mungkin penggunaan kalimat mungkin kita rubah, mungkin dia tinjau kembali gitu. Atau mungkin Pak Markus mungkin bisa memberikan tanggapan dari pelanggaran yang terjadi berulang-ulang. Dari saya ketika menemukan siswa yang melanggar sudah berulang-ulang dalam kelas itu, yang kita harus refleksi mulai dari lihat dari pelanggarannya, tapi kita lihat lagi dari mungkin metode yang kita pakai membuat mereka jenuh, dan hal itu juga akan berbalik refleksi kita mengapa anak ini sampai keluar pergi bisnya. Salah satu hal itu bahwa pergi WC ke kamar kecil itu sampai berulang-ulang dalam satu pertemuan itu. Di situ kita juga harus selain itu merupakan refleksi, dan mungkin salah satu kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Kebutuhan dasar dia sebagai 5 kebutuhan dasar tadi belum terpenuhi. Di situ mungkin dari aspek materi atau metode pendekatan yang kita pakai itu belum membuat dia nyaman atau aman. Selain itu juga sebagai guru harus bisa merefleksi. Jangan melihat kesalahan seperti bentuk kebutuhan dasar apa yang belum kita penuhi terhadap siswa. Mungkin itu dari saya. Jadi bagaimana Pak mungkin kita sudah mendengar bersama jawaban dari Pak Markus, sudah pas atau bagaimana? Ya, ini kita diskusi saja. Ini maksudnya kita banyak kasus dia sudah dalam kelas. dalam kelas. Tertentu kasusnya sering terlambat, berulang. Kalau yang seperti itu kita secara sadar kita refleksi. Media metode yang digunakan dalam proses belajar dalam kelas kita serubah karena seperti yang dilakukan Pak Markus. Terus kayak ketika disiplin tadi, ada beberapa poin tadi, salah satunya disiplin. Nah ini kan saya yakin kita alami semua, bukan hanya saya yakin beberapa teman-teman. Nah ini serius ya, pengalaman saya seperti ini kan, karena saya juga seperti mau sanksi tidak sanksi karena setiap saya KBM selalu datang mungkin setengah jam. Masuk kelas. Mau tindakan sanksi tidak, tapi kami sepakat yang terlambat sekitar 20 menit silahkan belajar di yang saya sekarang. Itu saya pakai. Maksudnya dari situ, dari sekian itu mesti 3-4 kali dia tetap buat seperti itu kan kita merasa anak ini ketertinggalan perjalanan yang kita asik kurang lebih 20 menit awal. Mungkin disolusi bagaimana berdasarkan peran guru mereka yang dapat materi kita share ini kan kita. Jadi ini betul juga. Ada sering kita temui siswa seperti itu. Saya juga mengalami. Kalau saya ketemu siswa begitu, saya lipat kayu. Itu jujur. Tapi ketika saya mengikuti guru penggerak, ternyata pola yang saya pakai itu memang sangat. Artinya kita menghakimi siswa, tuh. Itu yang keliru, bukan salah tapi keliru. Jadi solusi yang ditawarkan tadi itu segitiga restitusi. Yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya siswa tetap melanggar, kita lihat 5 kebutuhan ini nih. Jangan sampai ada yang belum terpenuhi. Jangan sampai mungkin kita jamnya jam siang, misalnya jam 11-12. Mungkin dari pagi dia tidak makan Bu Guru. Ketika Bu Guru masuk kelas, dia masih pergi lari ke rumahnya, pergi makan. Itu termasuk di kebutuhan bertahan hidup kan? Makanan di situ. Itu bisa jadi juga begitu. Atau mungkin kebutuhan lain. Kebetulan mungkin kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Mungkin siswa ini mungkin dari rumahnya mungkin kurang ada perhatian, belum
apa sih, cinta kasih sayang dari orang tua, mungkin orang tuanya pisah, itu kadang ada yang perhatian seperti itu toh. Jadi mungkin di sekolah mungkin kita sering marah dia, saya tahu deh, sehari setiap kali ini saya butuhkan ini kan, tapi yang saya dapat ini seperti ini. Nah, jadi saya kembali seperti Pak Magus tadi, mungkin kebutuhan dasar, kebutuhan dasar salah satunya belum terpenuhi. Nah, tapi kalau soal metode, cara bagi kita semua ini orang hebat. Jadi bagaimana kita menghadapi siswa ini saya rasa sudah oke. Jadi dari sudah pas ya, Pak Anton. Oke, mungkin saya kembali lagi ke Pak. Baik, terima kasih Pak Anton atas feedback yang diberikan kepada Pusdam. Berikut mungkin ada yang berikan kesempatan kepada teman-teman sejawat untuk memberikan umpan balik. Baik, Pak Us, terima kasih. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bagi saya, apa yang disampaikan oleh rekan saya, Pak Pusat, sebagai ibu penggerak, membuka wacana berpikir saya tentang beberapa gagasan yang dibuat. Memang kalau dari sisi konsep untuk mengubah perilaku, saya rasa acuannya itu sangat jelas. Tetapi mungkin ini sekedar sharing saja. Ada hambatan yang sering dialami. Kaitan antara restitusi dengan karakter budaya. Kalau yang disampaikan tadi budaya positif, tetapi yang saya sampaikan di sini budaya terkait dengan kebiasaan di dalam sebuah kultur atau lingkungan. Di dalam implementasi itu biasanya karakter khususnya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia bagian timur seperti NTT, kalau penerapannya hanya sebatas itu lebih banyak dia bukan gagal, tetapi mungkin penerapannya itu belum maksimal dalam artian di sini kita masih terpola dengan pola yang lama. Kalau kita bandingkan ketika misalnya saya menjadi siswa dulu, ketika dididik dengan cara keras, justru membuat saya itu lebih cepat untuk berubah. Tetapi kalau perubahan itu berkaitan karena aturan yang dibuat, rasa takut, itu sepertinya dampaknya itu lambat atau bahkan menurun dari sisi capaiannya. Dalam artian begini, maksudnya kalau tadi kita melakukan pendekatan, ada beberapa hal yang kami alami. Misalnya di situ kita harus butuh umpan balik. Sementara yang dialami adalah siswa yang karakternya dia dari rumah memang karakternya dia tidak jarang atau bahkan kurang berkomunikasi dengan orang lain, sehingga kita tidak bisa mendapatkan informasi apa yang menjadi hambatan di dalam diri dia. Yang kedua berkaitan dengan kemampuan dia berpikir. Di tingkat SMK saja yang ditemukan ada yang belum bisa membaca, menulis seperti itu. Untuk menggali atau mencari tahu pokok persoalan itu, tentunya kita harus membutuhkan informasi dari orang tersebut. Nah, ketika kita menemukan hal yang semacam ini, apakah ada tindakan lain atau cara lain yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang semacam ini? Ya. Itu sebuah. Ya. Mungkin agak sedikit saya tambahkan sedikit. Berkaitan dengan kebiasaan tadi. Ya. Kalau di dalam metode yang diterapkan tadi tidak boleh ada penggunaan fisik ataupun kata-kata yang membuat siswa itu merasa bersalah. Tetapi kalau kita amati kultur militer itu kan sebenarnya dia dijadikan dengan pedoman-pedoman yang sebenarnya melanggar dari sisi manusia itu boleh dikatakan melanggar HAM karena ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Tetapi itu sudah menjadi ciri atau kultur institusi tersebut.
bagaimana berkaitan dengan kultur kita yang identik dengan lebih takut pada tindakan daripada aturan. Itu kira-kira langkahnya bagaimana kalau menghadapi situasi yang semacam itu. Oke. Terima kasih Pak. Ya, jadi baik Pak Ulus yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk menjawabnya di sini kebetulan ada Ibu Rita. Artinya dalam kesehariannya dia lebih lebih tahu karakter siswa itu, ada masalah dia menemukan solusinya, mencari solusinya. Untuk itu kita dengarkan dulu dari Ibu PT untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ulus. Untuk itu waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Busra. Pak Marianus, mungkin saya bisa diluruskan kalau salah ya. Nah, menarik sekali tentang segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi tadi yang Pak Busra sampaikan, tadi juga dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan untuk peserta didik, terus dikaitkan dengan budaya kekerasan atau pola kekerasan yang sudah melekat di karakter anak-anak kita yang ada, khususnya yang ada di, kita tidak usah berbicara terlalu luas di NTT, mungkin di NTT lain tidak, tapi misalnya di Flores khususnya yang dari Flores memang kalau kita menerapkan segitiga restitusi itu ada kendalanya juga, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Bus tadi. Bagaimana kalau kita bertemu dengan peserta didik yang tertutup, yang kita tidak bisa gali informasi atau menanyakan kenapa alasan dia sampai terlambat misalnya. Ini juga yang saya rasakan kalau saya mengkonsumsi peserta didik yang sering terlambat, yang sering apa. Tetapi kalau saya tidak berhenti di situ saja untuk menggali informasi, saya selalu mengulang, memanggil dan mengulang. Artinya proses belajar itu dilakukan secara berulang-ulang. Meskipun karakter peserta didik itu sudah terpola dengan kekerasan, dengan adanya guru penggerak itu mungkin kita bisa mengikis sedikit demi sedikit kekerasan itu kita bawa pada penerapan budaya positif. Sederhana sekali Pak Ulus, jangankan di kita, jangankan di peserta didik, di kita Bapak Ibu guru, tentang penerapan disiplin ini untuk datang tepat waktu susah. Karena apa? Yang terjadi di kita ini adalah satu, kesadaran. Kita tidak ada sadar akan waktu. Kalau kita sadar, kita tinggal dimanapun dan bagaimanapun kondisi kita akan tetap datang pagi. Kemarin ini sempat diangkat. Kita adakan pinjer. Pinjer itu hanya membentuk suatu aturan, dan ketika pinjer, kalau kita tidak sadar, ketika pinjer itu misalnya rusak, kita akan kembali pada waktu awal. Tetapi kalau kita sadar ada pinjer dengan tidak ada pinjer, kita tetap melekat karena kita berangkat dari sebuah kesadaran. Sama dengan budaya positif ini. Budaya positif ini menekankan pada kesadaran. Bagaimana kita sadar akan perilaku baik, bagaimana kita sadar akan perilaku positif. Sederhananya di situ. Kita tidak usah jauh. Bagaimana pola untuk merubah peserta didik yang seperti itu? Artinya kita tanamkan untuk kesadaran dari kita, Bapak Ibu guru. Kita sadar tidak dengan waktu, kita sadar tidak dengan disiplin. Gitu. Jadi yang saya ingin tekankan adalah kesadaran tadi. Kesadaran akan kita melakukan perilaku positif. Memang efeknya itu prosesnya itu sulit, tetapi efeknya itu dia berlaku jangka panjang. Tetapi kalau misalnya dia tidak berangkat dari sebuah kesadaran, hanya ketakutan tadi, efeknya itu cepat, dia cepat berubah. Tetapi hari ini dia berubah, besok dia buat lagi. Perubahannya itu tidak berlaku jangka panjang. Tetapi kalau dia berangkat dari kesadaran, efeknya atau pengaruhnya itu dia berlaku jangka panjang. Jadi menurut saya sederhana, berangkat dari sebuah kesadaran. Pola apapun yang kita akan gunakan, tapi kalau kita tidak bisa menyadarkan diri dari diri kita sendiri, itu sulit.
Seperti itu. Kemudian kalau untuk peserta didik ya tugas kita Bapak Ibu guru namanya proses belajar kita lakukan secara berulang-ulang kali. Ada siswa yang masih tertutup untuk kita gali informasinya, besok mungkin dia tertutup lagi, besok lagi kita tanyakan lagi sampai dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Itulah saya. Ya, jadi bagaimana Pak Us dan jawaban dari Bu Sylvie? Jadi untuk mengatasi masalah tadi untuk siswa yang artinya tertutup, setiap ada masalah dia tidak mau menceritakan ke kita. Jadi bisa menawarkan ini Pak Guru, 5 posisi kontrol. Artinya kita sebagai manajer, kita bisa lakoni siswa itu sebagai teman, sebagai siswa itu membuat orang merasa bersalah, sebagai penghukum bisa juga. Artinya dari kelima kontrol ini kita bisa masuk. Misalnya siswa tadi, mungkin dia takut curhat dengan Pak Guru, karena Pak Guru sedikit saya ambil posisi penghukum, pengen dia, pukul dia. Jadi dia ketika dia hanya lihat bayangan Pak Ustadz dia dari masuk itu kintal sekolah dia sudah takut gemetar sini. Apalagi dia mau menceritakan masalah. Tapi kalau Pak Us menganggap siswa sebagai teman, rangkul dia, kita menggunakan bahasa yang santun, sopan, saya rasa artinya pasti akan terlulukan. Dan yang berikutnya tadi Ibu Sylvie, militer tadi, penerapan itu, misalnya kasarnya begini, maksudnya penerapan kita untuk kita Flores ini, kan dengan orang Jawa kan beda, maksudnya seperti itu loh. Kalau orang Jawa kan hanya dengan suara, pasti dia mau mengikuti. Tapi kalau kita orang Flores, bukan hanya dengan suara, dengan pukul saja dia masih mau menantang, mau pukul lagi kepada kita. Ya, arti gaya militer itu seperti itu. Nah, jadi solusi atau tawaran yang mau kita berikan itu seperti apa? Jadi Ibu Sylvie bisa memberikan jawaban itu seperti yang Pak Ustaz tadi. Artinya sudah tadi ya, atau gimana? Sudah. Nanti mulai dari diri ya, kembali dari diri. Saya teringat begini Ibu. Ya. Ya, jadi saya teringat di alur merdeka belajar ini, di Merdeka Belajar itu, pertama itu yang mau kita pelajari itu mulai dari diri. Nah, berbicara tentang disiplin, datang tepat waktu. Saya menyadari itu. Datang sudah terlambat, bukan tepat waktu. Dan saya menyadari. Yang kedua, baru eksplorasi konsep. Baru kita berbicara tentang yang lain-lain. Tapi kembali ke diri kita. Baru itu demonstrasi kontekstual. Baru itu sampai pada koneksi antara materi. Tapi yang paling intinya pertama adalah mulai dari diri. Dan saya teringat lagi dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Kita guru adalah menuntut siswa. Mau siswa itu dia mau batu kok, mau kayu kok, tugas kita adalah menuntun dia ke arah yang baik. Dan itu dia tawarkan. Itu seperti yang ini, yang kita pelajari hari ini. Posisi kontrol kita. Kita bisa sebagai manajer, kita sebagai teman untuk siswa, bisa juga sebagai pembuat orang merasa bersalah siswa. Saya rasa kalau ini kita item ini, poin-poin ini kita pakai atau kita gunakan, saya rasa mungkin siswa yang batuk tadi yang kayu mungkin dia sendirinya dia akan lunak. Saya teringat dulu waktu kuliah itu ada satu dosen terbang. Itu jangan, dalam pemikiran saya terbayang kalau seandainya ini siswa SMA itu mungkin dia angkat dari tempat duduk dan lempar dengan jendela. Karena dosennya itu dari orang Flores. Tapi kalau kita buat perbandingan dengan orang Jawa kan omnya lemah lembut. Tapi kalau dia mengajar di Flores, wah itu kacau balau. Dan itu saya pernah mengalami di SMA. Ketika ibu guru ngomong bahasa Inggris, ngomong perempuan, mengajar di depan, itu kan seluruh badannya itu kan bergetar. Dia kan badan gemuk tuh. Jadi di belakang gitu. Memang cara mengajarnya bagus, cara penyampaian materinya bagus. Tapi karena dia punya bentuk tubuh, lakukan tubuh yang lego kiri, lego kanan bergetar semua, jadi bahan ejekan, bahan candaan atau bahan tawaan. Jadi kalau kita sebenarnya filosofis Ki Hajar Dewantara itu pada intinya adalah kita guru adalah menuntut siswa, mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Jadi saya rasa hanya itu saja ya. Mungkin dari Pak Us mungkin ada sanggahan dari Ibu
GP tadi mungkin ada sanggahan ya. Jadi Pak Ibu perlu sanggahan tidak, tapi kalau kita bahwa teori apapun juga, konsep apapun yang mau kita buat, endingnya satu, tujuan utamanya adalah bagaimana menciptakan atau menghasilkan output yang baik untuk siswa. Tapi bagi saya ada hal yang spesifik perlu dicapai, dalam artian ini program bisa kita secara berulang-ulang melakukan, tetapi bagi siswa itu dia bersekolah itu ada jangka waktu, sehingga ada capaian yang harus dia kebut. Kebanyakan yang dialami itu adalah situasinya seperti ini. Ketika dia sadar, tapi sudah terlambat. Misalnya anak ini punya kemampuan, tetapi misalnya dari kepribadian dia tidak sanggup untuk mengatasi persoalan yang sederhana itu, membuat dia putus asa. Dan itu membuat dia menghindar. Tetapi sebenarnya anak ini punya kemampuan. Dan ketika dia sadar akan kemampuan itu, waktunya sudah habis. Kalau misalnya umurnya sudah lewat, itu harus sadar terlambat tadi. Maka saya bilang pengaruh antara metode dengan kultur itu besar kalau di Flores bagi saya. Karena seringkali ketika orang sadar dia sukses, dia akan bilang, oh untuk itu Pak Guru dulu didik saya keras. Seperti itu. Tetapi bukan berarti pembenaran. Memang ke depan capaian seperti itu. Tapi bagi saya mindset itu harus dirubah dari mulai usia dini. Tidak bisa pada posisi pada saat kita mendidik siswa yang saat sekarang ini. Karena itu pola itu dia kalau tercipta dari kecil, ketika dia sampai di posisi ini, dia sudah kita bentuknya mudah. Tetapi kalau ketika masuk kita harus ibaratnya ya kebetulan kami yang otomotif bergaul dengan besi, dengan benda mati, itu agak sulit. Sehingga mungkin bukan menyalahkan konsep. Kalau Ibu Sylvie tadi benar menjelaskan secara basic ilmu dari BPBK, itu mungkin ada benarnya karena mengedepankan perilaku, pendekatan emosional pribadi dari hati ke hati. Tapi seperti kami yang di kejuruan itu kalau prosesnya hanya berlaku untuk hal-hal tertentu, dengan perilaku itu mengalami hambatan. Dan ketika dia sadar mungkin usia pendidikannya sudah lewat ataupun capaiannya tidak bisa dituju seperti itu. Ya. Jadi baik ya Pak Usep. Artinya kita mau merubah kebiasaan atau budaya yang artinya sudah mendarah daging dalam diri kita itu memang membutuhkan proses, membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi saya sepakat juga dengan Pak Us, tapi artinya di sini dengan program yang pemerintah luncurkan ini, artinya secara tidak langsung, artinya menginginkan yang terbaik. Menurut Pak Us tadi, dulu saya sukses itu karena ada cambukan dari gurunya, dari guru si A. Tapi dengan perkembangan zaman, realita yang terjadi sekarang Pak Guru, siswa saja, kita pukul saja, dia mau nantang balik kita, mau pukul kita. Dulu saja perbandingan, masa saya teringat dulu, ada guru olahraga, namanya Pak Sesurupa. Jadi dia baru lewat saja, baru lihat bayangan dari jauh, kami di sini sudah posisi siap. Posisi siap, jadi dia lewat begini, kami sudah posisi siap. Selamat siang Pak, selamat pagi Pak. Yang menjadi pertanyaan, apakah siswa yang sekarang itu, siswa yang dulu masih ada, maksud dia punya karakter itu masih ada sekarang, masih ada tidak? Makanya untuk menjawab itu, pemerintah meluncurkan dia punya program untuk mengatasi yang siswa tadi apatis, yang kita omong dia tidak dengar, ketika kita pukul dia mau pukul balik kita, kan begitu toh? Jadi pemerintah itu meluncurkan program itu untuk mengatasi problem atau masalah yang kita hadapi di sekolah. Jadi bagaimana Pus? Tas ya? Ya. Oh ya, oke saya kembali. Pak Ustaz sudah lengkap, tapi Belum saya lengkap. bukan meluruskan tidak, sharing ke Pak Guru. Oke, baik. Jadi ini juga dengan misalnya siswa sudah terpola dengan
pola asuh kekerasan. Jadi kita kembali pada pola asuh yang tadi Pak Bu bilang bahwa pendidikan itu sebaiknya diberikan sejak usia dini. Nah, siapa yang akan memberikan itu, Pak Bu? Siapa yang akan melakukan pola asuh itu? Dari mana dia berasal? Tentu dari pendidikan sangat mendasar itu ada pada keluarga, orang tua. Kan memang pada dasarnya memang dia sudah kekerasan, dari bukan kekerasan, dari pola asuh yang keras. Nah, itu sudah mindsetnya memang harus dididik dengan cara yang keras. Kita guru di sini juga harus mengikuti pola asuh yang ada di situ. Kita guru yang misalnya saya yang lembut, saya omong dia tidak dengar, saya tanya dia tidak jawab, dia justru tantang saya lagi seperti itu. Itu pola asuh. Dari pola apa namanya? Pola asuh orang tua dari misalnya dari rumah sehingga ke bawah sekolah. Sehingga mungkin dengan apa namanya program ini kita sama-sama untuk merubah itu. Tentu mungkin kalau di rumah sudah seperti itu, tapi di sekolahnya apa namanya merubah. Mulai dari orang tua. Jadi bagaimana? Terus cukup ya? Pas ya? Sudah ya? Ada yang waktu. Ya, jadi ini sudah waktu sudah jam 1. Oh ya, oke. Ini yang kita beri kesempatan kepada kepala sekolah ya. Yang ini terakhir. Ya. Baik, ini memang menarik. Saat ini materi ini bagus sekali menurut saya. Ini materi bagus. Hari ini saya sekali kalau hadir tidak maksimal, tapi mudah-mudahan ke depan kita akan dengan materi ini saling menular kepada teman-teman yang lain bahwa kita kalau boleh kita satu konsep ya, berbicara tentang disiplin, tentang aturan. Tadi menyangkut dengan disiplin itu kan ada disiplin kalau muncul secara internal, dia akan sadar. Dia akan sadar tidak perlu harus aturan itu sebagai pelengkap. Ada aturan, ada yang tadi dikatakan apa namanya? Bukan. Di kelas tuh. Keyakinan di kelas. Jadi kalau aturan itu berarti sebuah aturan atau tata tertib yang sudah diinstruksikan atau sudah diprogramkan oleh lembaga dan itu sudah harus disepakati secara bersama dan dibuatkan secara tertulis dengan disahkan oleh pimpinan. Kesepakatan kelas itu dihasilkan di kelas supaya bisa diamankan oleh warga kelas dan itu kalau boleh tetap di bawah asuh guru walinya, guru wali yang paling dekat di kelas. Lalu kalau sudah dilakukan seperti itu, sudah pasti bahwa anak-anak akan menjalani dengan senang hati. Karena aturan itu belum tentu, karena sifatnya instruksi belum tentu mereka terima. Mungkin ada aturan yang mereka merasa tidak bebas atau aturan yang sungguh-sungguh mengikat sekali mereka. Tapi namanya sebuah lembaga yang resmi, itu wajib hukumnya harus ada aturan. Tentu penajaman lagi di kelas, di bawah koordinator wali kelas. Berkaitan dengan disiplin tadi, ya kembali. Mungkin ada anak yang tadi sebenarnya itu adalah contoh kasus. Kasus misalnya, anak ini kok ulang-ulang. Tentu tidak semua anak. Ada anak yang sangat disiplin, dia paham benar, dia mengerti betul tujuan dia datang belajar. Tapi ada anak yang perlu dibantu, ya. Karena itu kesadaran harus butuh dari pihak lain. Bisa saja dari karena dia berada di sekolah dengan wali kelas, dengan guru konseling, ya, atau dengan guru mapel yang bersangkutan. Lalu menyangkut dengan disiplin anak yang sering melanggar. Nah, sebagaimana yang sudah digambarkan atau sudah dijelaskan oleh teman-teman yang terdahulu,
bahwa disiplin ini kan dari guru besar kita, ya, Ki Hajar Dewantara. Dia memberikan sebuah apa namanya, ya, semacam semboyan itu slogan yang ingat Suntulodo ingin dia mangkarsa terpuri handayani Ki Hajar Dewantara ya. Nah, ini ya kehadiran kita bagi ibu guru yang adalah pendamping yang bisa memfasilitasi mereka. Kita harus seperti itu yang diharapkan oleh guru besar tadi. Ya, ingat Suntulodo, guru bisa berada di depan. Ya, ingat dia mangkarsa, kita berada di tengah. Nah, Tupuri Handayani, kita sebagai penonton kita berada di belakang. Posisi kita itu berada pada tiga bagian itu. Nah sekarang misalnya kita mau menerapkan tentang anak yang disiplin, memang akan lama jika masih diantara kita bapak ibu guru saja ada yang tidak disiplin. Kita juga ragu-ragu, ya bukan ragu-ragu, tapi kita memberikan penyadaran. Kadang ada yang mendengar diam, ada yang mendengar mungkin dari belakang oleh ibu guru saja begitu. Nah ini dengan ini tentu bagaimana kita mau mengamini, ya, program pemerintah ini sangat baik sekali, dengan harapan bahwa kita melaksanakan kedisiplinan itu yang muncul dari diri. Tidak perlu harus kena rasa takut kepada pimpinan atau rasa takut kepada teman-teman, ya, atau rasa takut kepada orang tua atau komite. Tetapi harus muncul dari dalam diri, justru itu lebih permanen, justru itu lebih kuat. Sehingga ini menjadi mungkin masih sulit diterapkan, tetapi pelan-pelan. Ya, pelan-pelan saya yakin semakin kita sering lakukan pembicaraan seperti ini, diskusi-diskusi yang sangat positif seperti ini, pelan-pelan pasti bisa. Ya, pelan-pelan pasti bisa. Dan ini saya sangat senang dengan kehadiran teman-teman CGP ini akan memacu kita semua. Ya, jadi bukan berarti teman-teman CGP itu sudah yang paling hebat, sudah luar biasa, dan pasti mereka akan menjalani sesuai tuntutan pemerintah ya bagaimana yang diterapkan dalam suatu materi-materi seperti ini. Tentu ini kembali kepada pribadi kita masing-masing. Kalau soal kesadaran siswa, memang contoh katakanlah kesadaran untuk belajar, dan ini mungkin masih agak sedikit perbedaan ya karakter budaya. Kalau budaya orang Indonesia di bagian barat sana itu rata-rata kesadaran sudah makin tinggi. Nah, kesadaran itu datang dari dasar, dari rumah. Ya, mereka di sana dan juga didukung dengan fasilitas. Nah, kita di sini juga masih sangat terbatas. Dari rumah dengan kesibukan sekali orang tua bangun pagi sibuk dan dia punya urusan di kebun, di lahan, di kandang, di padang, ya urus ternak, urus kebun, dan lupa mendampingi, lupa ada memberikan waktu untuk anak-anak, sehingga kita di sekolah juga hampir terlambat. Tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kalau orang tua kurang mendampingi, sudah pasti. Saya ambil contoh ya, Randi itu dulu sampai kelas 4 SD tidak tahu baca. Randi. Karena dulu dia SD di Malawona. Dia sampai tidak tamat di Malawona karena saya merasa gelisah. Dia itu diangkat oleh adik saya, katakanlah dia sebagai anak angkat gitu. Tetapi saya sebagai orang tua yang melahirkan dia, bahwa saya tidak mau kalau anak saya dia sekolah tapi dikatakan buta guru. Akhirnya saya pindah kembali. Lebih baik dekatkan dengan saya. Sesekali dia ingat bapak angkatnya, dia pergi kunjung. Daripada karena adik sangat sibuk, kemudian dia tidak terbaca sampai sekarang. Dan puji Tuhan, teman-teman dua temannya sampai hari ini tidak tahu baca. Itu saya angkatan Randi. Ya. Termasuk bapak itu satu angkatan Randi.